Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang yang berbahagia ini di hari kedua bulan Ramadan kita dapat bertemu kembali dalam program kajian Islam ilmiah, masih bersama buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan pokok-pokok bahasan yang ada di dalamnya. Dan pada kesempatan siang ini kita akan membicarakan satu poin di sini berkaitan dengan talbis iblis atas ahli ibadah dalam perkara puasa. Dalam perkara puasa, Ibnul Jauzi berkata, iblis telah menipu sebagian orang dengan menjadikan mereka menganggap bagus berpuasa secara terus-menerus, tanpa putus. Atau ini yang dinamakan puasa wisal, yaitu menyambung satu puasa dengan puasa lainnya, tanpa berbuka dan tanpa makan sahur. Nah, ini tentunya tidak boleh dilakukan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang puasa wisal. Nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anil wisal. Ya, karena di dalam puasa kita yang diajarkan dan sunnah yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk makan sahur, karena makan sahur itu berkah. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Dan kita juga diperintahkan untuk menyegerakan berbuka. Bahkan Nabi mengatakan umat ini akan senantiasa jaya selama ajjalu al-fitr, mereka menyegerakan berbuka. Ada buka puasa dan ada makan sahur. Maka tidak dibenarkan seseorang menyambung satu puasa dengan puasa berikutnya atau puasa terus-menerus. Apalagi itu lebih dari 2 hari. Tentunya ini akan membahayakan diri sendiri, memudaratkan diri sendiri. Dan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ataupun Allah anjurkan tidaklah memudaratkan manusia. Salah satu sifat syariat adalah sejalan dengan fitrah. Dan Allah tidak akan membebani manusia di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa ataupun manusia melainkan menurut kadar kemampuannya. Dan Nabi juga berkata, fattaqullaha mastata'tum wa idza amartukum bisyai' fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kamu kepada sesuatu, maka lakukanlah menurut kemampuan yang kamu miliki. Dan tentunya menyambung puasa dengan puasa berikutnya tanpa berbuka, ya, itu termasuk hal yang dilarang. Ya, atau berpuasa terus-menerus. Walaupun dengan berbuka, walaupun dengan makan sahur.
Ya, karena di dalam Islam berbeda halnya dengan puasa Ramadan ya, karena kita berpuasa 1 bulan penuh, tentunya terus-menerus. Atau puasa kafarah, ya memang harus berturut-turut. Adapun puasa sunnah, kita tidak boleh melakukannya terus-menerus. Ya, saum sunnah yang paling tinggi, yang paling utama adalah saum Nabi Daud atau saum Daud, yaitu berbuka sehari dan berpuasa sehari. Ya, tidak ada puasa sunnah yang melebihi itu. Maka tidak boleh juga seseorang menyambung puasa dengan puasa berikutnya, walaupun dengan berbuka dan dengan makan sahur. Nah demikian. Ya kecuali yang berturut-turut ya. Ya seperti puasa 3 hari dalam 1 bulan. Namun berpuasa terus-menerus ya. Nah itu tidak dibenarkan juga. Karena hal itu dapat memudaratkan pelakunya. Ya. Ada beberapa sisi yang mengandung kerusakan di sini. Yang pertama adalah puasa seperti ini dapat melemahkan badan. Dan mungkin dia akan terhalang dari kewajiban-kewajibannya yang lain. Ya, misalnya mencari nafkah. Mungkin karena dia lemah ya, memaksakan diri berpuasa dengan cara seperti itu. Misalnya puasa wisal, tidak makan, tidak minum, tidak sahur, tidak berbuka. Dia tidak akan kuat bekerja menafkahi keluarga. Dan tidak dapat memenuhi kebutuhan batin istrinya. Ya, maka di dalam bulan Ramadan ini juga kita diperintahkan untuk sahur. Bahkan perintah sahur ini sangat tegas. Larangan meninggalkannya, perintah mengerjakannya, dan itu merupakan pembeda antara puasa kita dan puasa ahli kitab. Farqu baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahar. Beda antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Maka ada sebagian ulama yang berpendapat makan sahur itu wajib. Nggak boleh ditinggalkan dengan sengaja, kecuali kita bangun kesiangan ya. Tapi kalau kita ada waktu untuk makan sahur, ada kesempatan, kita wajib makan sahur. Walaupun seteguk air atau beberapa butir kurma. Ya, walaupun hanya meneguk beberapa tegukan air, minum, atau makan-makan yang ringan. Yang penting kita bersahur. Di samping itu Nabi menyebut sahur itu sebagai makan yang berkah. Karena kalau kita berpuasa tanpa sahur, mungkin kita akan lemah. Ya, mungkin akan menyulitkan kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita yang lain. Apalagi di dalam puasa sunnah. Ya, jangan sampai mengamalkan amalan ya, ibadah yang hukumnya sunnah, kita justru meninggalkan kewajiban-kewajiban kita. Misalnya mencari nafkah tadi, yang mana itu mungkin adalah kewajiban kita. Kalau dia seorang istri, ya dia mengurus rumah dan mengurus anaknya. Ya. Dan tentunya seorang istri tidak boleh berpuasa tanpa seizin suami. Kecuali puasa wajib, dia tidak perlu minta izin. Ya, kalau misalnya suaminya tidak berkenan dia puasa, mengerjakan puasa sunnah, maka dia tinggalkan puasa sunnah itu. Kenapa? Karena melayani suami, berkhidmat untuk suami itu wajib. Ya, sementara ya kita katakan berpuasa itu hukumnya sunnah. Ya, nah demikian. Jadi kadang-kadang kita mendahulukan sunnah, ya, yang hal-hal yang sunnah-sunnah, maksudnya tidak wajib ya, yang mustahab, dengan mengorbankan suatu kewajiban. Dengan mengorbankan satu kewajiban. Maka dari itu orang yang sakit dibolehkan tidak berpuasa. Dibolehkan tidak berpuasa. Kenapa? Hatta hingga di bulan Ramadan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jika salah seorang dari kamu ya sakit atau sedang safar, maka dia boleh menggantinya di hari yang lain. Ya. Ketika seorang itu sakit,
atau dia dalam masa penyembuhan, maka dia tentunya akan merasa keberatan ya untuk melaksanakan puasa itu. Maka ada keringanan yang Allah berikan. Maka orang yang sakit jangan memaksakan diri untuk berpuasa. Itu hal yang wajib, apalagi yang sunnah. Ya, nah, dia punya kewajiban untuk menjaga dirinya. Karena badan kita ini adalah amanah yang wajib kita jaga. Ya, nah demikian. Maka jangan dia korbankan itu ya karena hal-hal yang sunnah ataupun mustahab. Ya, nah demikian. Maka Nabi mengatakan wa inna li jasadika 'alaika haqqan. Sesungguhnya pada jasadmu ada hak yang wajib kamu penuhi. Ya, misalnya kita sedang berobat. Ya, di hadapan kita mungkin ada peluang untuk pergi umroh lah misalnya. Sementara kita dalam kondisi sakit dan mungkin kita perlu menjaga kesehatan kita. Dan itu adalah wajib. Ya, karena menjaga amanah Allah berupa jasad ini adalah wajib. Maka mungkin dia dahulukan itu dengan mengorbankan yang mustahab, bukan wajib. Ya, nah demikian. Nah di sini kita tidak bisa membicarakan, wah itu kan ada keutamaannya, ini apa keutamaannya? Ya menjaga amanah Allah, yaitu badan kita. Itu adalah suatu hal yang utama. Ya, kita termasuk orang yang menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena Nabi juga mengatakan wa inna li jasadika 'alaika haqqan. Maka kalau orang itu, ya sungguhnya pada jasadmu ada hak yang wajib kamu penuhi. Wajib hukumnya kita penuhi hak badan itu. Maka jangan sampai ya kita korbankan ya kesehatan kita dengan mengejar ya kita katakan hal-hal yang itu tidak wajib. Ya, hatta yang wajib pun bisa digugurkan ataupun ya kita katakan ditunda pelaksanaannya ya karena hal itu. Ya, maka ya ini kadang-kadang ya sebahagian orang ya tidak bisa menimbang dengan baik ya. Ya antara mana yang didahulukan dan mana yang bisa diakhirkan ataupun ditunda pelaksanaannya. Nah, kita kembali kepada apa yang dibicarakan oleh Ibnul Jauzi tadi, yaitu sebagian orang yang menganggap baik cara mereka berpuasa yang terus-menerus, ya. Nah, ini tidak dibenarkan dalam Islam. Taib. Maka Nabi bahkan ya mengakibatkan dia mengabaikan kewajiban-kewajiban lainnya seperti menafkahi keluarga dan tidak memenuhi kebutuhan batin istrinya. Sebagian orang ya kita katakan pergi ke sana kemari ya dengan alasan berdakwah katanya. Dan meninggalkan anak istrinya tanpa nafkah. Ya, kita lihat ya hal ini terjadi pada beberapa orang ya atau beberapa ya kita katakan oknum ataupun sebagian orang ya dengan alasan dia berdakwah. Padahal itu bukan kewajiban dia. Karena dia mungkin tidak memiliki alat dakwah. Tidak punya ilmu. Hanya sekedar keliling-keliling ya, mungkin mengajak orang ya beribadah dan sejenisnya. Ya, dengan amalan yang mungkin tidak wajib baginya, dia meninggalkan perkara yang wajib, yaitu menafkahi anak istrinya, mencukupi kebutuhan batin istrinya. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, wa inna li zaujika 'alaika haqqan. Sesungguhnya istrimu juga punya hak yang wajib kamu tunaikan. Ya, nah maka dari itu, ya berapa banyak kata beliau di sini kewajiban-kewajiban syariat yang luput akibat amalan sunnah ini, amalan yang mustahab ini, ya karena hal yang mustahab dia tinggalkan yang wajib. Ya tentunya ini tidak bijaksana. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, dia akan kehilangan keutamaan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud. Beliau berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari.
Ini adalah puasa sunnah yang paling utama. Nggak ada lagi puasa sunnah yang lebih utama dari itu. Ya, di dalam 1 bulan. Ya, dia atau dalam 1 tahun. Yaitu dia berpuasa sehari dan berbuka sehari. Ya, maka kalau dia berpuasa, ya puasa sunnah terus menerus, misalnya dalam sepekan dia puasa 7 hari, ya, ataupun ya dalam sebulan dia puasa ya 30 hari selain Ramadan, ya. Kecuali yang berurut ya yang dibolehkan berurutan seperti puasa 3 hari setiap bulan, namanya puasa Ayyamul Bid, atau puasa Syawal 6 hari bulan Syawal. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena hal itu akan memberatkan dirinya. Ya, kalau dia puasa terus menerus, ya, ataupun dia berpuasa dengan menyambung puasanya, ya, yang kemarin dengan puasa hari ini, bahkan mungkin lanjut lagi sampai besok tanpa berbuka dan tanpa makan sahur. Nah, ini tentunya akan membuat dia ya mengabaikan ataupun membuat terbengkalai banyak kewajiban-kewajiban yang lain. Ya. Nah, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwa ia menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemuiku. Lalu beliau bertanya, kamukah orang yang diceritakan kepadaku terus-menerus melakukan salat semalam suntuk? Kamukah yang berkata, aku akan terus-menerus salat pada malam hari serta berpuasa pada siang hari? Maka aku pun menjawab, benar, wahai Rasulullah. Aku memang pernah mengatakan seperti itu. Kemudian Nabi bersabda, silakan salat malam, tetapi tetap tidurlah. Tetaplah tidur. Silakan berpuasa, tetapi berbukalah. Berpuasalah 3 hari setiap bulannya. Karena itu setara dengan puasa setahun. Maka aku pun berkata, wahai Rasulullah, aku mampu melakukan lebih dari itu. Nabi menjawab, puasalah 1 hari dan berbukalah 1 hari. Ini adalah puasa yang paling baik. Ini adalah puasa Nabi Daud. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, aku mampu melakukan lebih dari itu. Maka Nabi pun mengatakan, tidak ada yang lebih utama daripada itu. Ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih mereka. Jadi itu yang paling tinggi dari puasa sunnah, yaitu puasa Nabi Daud. Nah demikian. Jadi Nabi mengatakan di sini, ya silakan sholat malam, tapi jangan lupa tidur juga. Karena tidur itu hak badan, ya, yang wajib juga kita penuhi. Ya. Nah, kemudian silakan setelah kita mengambil masa dan waktu untuk badan kita, untuk istirahat, untuk tidur, karena memang Allah jadikan malam itu untuk beristirahat, ya, maka silakan kita bangun dan mengerjakan sholat, ya. Nah demikian. Nah, demikian juga, ya, berpuasalah dan berbukalah, ya, berpuasalah dan berbukalah. Bahkan Nabi menyuruh kita untuk menyegerakan berbuka, tidak menunda-nunda berbuka. Ya, nah jadi ada masa kita memang perlu untuk menunaikan hak badan kita, ya, karena nafkah yang kita keluarkan untuk badan kita itu terhitung sedekah, Di samping itu merupakan kewajiban kita yang wajib kita tunaikan, ya. Nah segala biaya yang kita keluarkan untuk ya menunaikan hak badan kita itu adalah sedekah. Ya, nah demikian terhitung pahala sedekah. Maka dalam sebuah riwayat yang lain, ya, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ada 3 orang datang menemui Aisyah. Lalu mereka bertanya tentang ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Aisyah pun menceritakan ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka merasa, ya, ibadah yang mereka lakukan masih sedikit dibandingkan ibadah Nabi. Maka salah satu di antara mereka berkata, aku akan sholat malam terus-menerus, tidak akan tidur. Yang satu berkata, aku akan puasa terus-menerus, tidak akan berbuka. Yang satu lagi mengatakan,
aku tidak akan menikah selama-lamanya. La atazawwajun nisa abada. Ya, maka setelah ketiganya pergi, Nabi pun pulang. Aisyah menceritakan tentang kedatangan 3 orang ini dan perkataan mereka. Maka Nabi pun berkhutbah di hadapan manusia dan mengatakan, "Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza." Kenapa ada orang-orang yang mengatakan ini? Ya, seperti yang dikatakan ya oleh mereka tadi. Seperti yang mereka katakan tadi. Salat malam terus-menerus tidak tidur, ya, puasa terus-menerus tidak berbuka, dan menjauhi wanita selama-lamanya, tidak menikah selama-lamanya. Maka Nabi mengatakan, demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, paling takut kepada Allah, dan paling tahu tentangnya, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakinni usalli wa arqud, wa asumu wa uftir, wa atazawwajun nisa, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Akan tapi aku mengerjakan salat, aku juga tidur. Nabi mengerjakan salat malam, Nabi juga tidur. Nabi berpuasa, aku berbuka. Dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak menyukai, membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Itu tidak termasuk orang yang berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tentunya ketiga orang ini punya niatan yang baik, tujuan yang baik, ingin menambah kualitas ibadah mereka, bahkan kuantitas ibadah juga secara bersamaan. Mereka ingin meningkatkan amal mereka. Itu niatan mereka, itu nawaitunya. Tentunya ini adalah niat yang baik. Ya, ketika mereka mengutarakan hal-hal tersebut, tentunya niat mereka bukanlah ya untuk melawan sunnah Nabi, enggak. Bukan itu niatan mereka. Tapi mereka ingin menambah. Mereka ingin lebih dari apa yang biasa. Ya, maka mereka pun berazam untuk melakukan perkara-perkara itu. Dan Nabi SAW tidak membenarkan bahwa cara seperti itu adalah cara yang salah. Terlepas dari niatnya. Ya, maka niat yang baik itu harus diiringi dengan cara yang benar. Ya, tidak cukup hanya dengan niat yang baik. Ya, harus diiringi dengan cara yang benar sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya bermodalkan niat yang baik dan ikhlas, tapi juga harus sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi menjelaskan bahwa cara seperti itu tidak sejalan dengan sunnah beliau. Itu adalah cara yang salah. Ya, nah demikian. Ya, mungkin mereka tujuannya adalah untuk meningkatkan ya kualitas ibadah dan tingkatan iman mereka. Tapi itu justru ya merusak ibadah mereka dan menurunkan tingkatan iman mereka. Bahwa mengikuti sunnah Nabi itu adalah ya kita katakan perkara yang meningkatkan dan menaikkan iman. Menyelisih sunnah Nabi itu justru membuat iman terpuruk. Membuat iman itu menjadi berkurang karenanya. Karena kaidah iman itu adalah bertambah dengan ketaatan, ya berkurang ya karena kemaksiatan. Dan perkara yang menyelisihi sunnah Nabi itu tergolong perkara maksiat. Ya, karena perbuatan bidah itu masuk ke dalam perkara maksiat. Nah demikian. Dan Nabi mengingatkan itu kepada kaum muslimin. Ya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ya tentunya ketiga orang ini bukanlah dengan sengaja ingin membenci sunnah Nabi, tidak. Ya cuma cara mereka itu adalah cara yang salah dan bentuk penyelisihan terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini perkara penting yang harus kita perhatikan. Kadang-kadang iblis ya membisikkan kita untuk berlebih-lebihan dalam ibadah. Tapi tujuan iblis apa? Agar kita
ya pada akhirnya terhenti dari ibadah itu karena ketidakmampuan. Ya, kita terbentur dan akhirnya kita tinggalkan ibadah itu karena kita tidak mampu. Nah, ini ya, kita katakan sikap berlebih-lebihan ya di dalam ya beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka ya ada waktu-waktu yang kita gunakan juga untuk menunaikan hak-hak yang lain. Ada hak manusia ya pada kita yang wajib kita tunaikan. Ada hak anak-anak kita, ada hak istri kita, ada hak tetangga bahkan, ya ada hak orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya tentunya ini harus ditunaikan juga. Ya, nah demikian. Kecuali ya di waktu-waktu utama. Ya, di waktu-waktu utama. Dan itu untuk momen-momen tertentu saja. Contohnya ya, apa yang dilakukan oleh Nabi dalam rangka mengejar Lailatul Qadar. Ya, terutama di malam 27, seperti yang diceritakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi membangunkan keluarga beliau untuk sholat. Di hari-hari atau di malam-malam yang lainnya, Nabi tidak melakukan itu. Ya, di malam-malam lainnya, Nabi tidak melakukan itu, yaitu membangunkan keluarga untuk sholat malam. Ya, membangunkan anak istri untuk sholat malam bersama. Ya, nah demikian. Mengajak para sahabat untuk sholat berjamaah. Ya, di malam-malam ganjil itu. Dan Nabi sholat hampir sepenuh malam. Hampir sepenuh malam. Sampai-sampai sahabat yang ikut sholat bersama Nabi berkata, hatta khashinal falah. Hingga kami khawatir terluput makan sahur. Itu panjangnya durasi sholat Nabi SAW dalam rangka mengejar Lailatul Qadar. Tentunya tidak setiap malam Nabi melakukan seperti itu. Ada momen-momen tertentu. Nah itu tidak disebut berlebih-lebihan. Tapi kalau kita lakukan itu setiap malam, ya, di dalam Ramadan dan di luar Ramadan, sholat sepenuh malam, ya ini tentunya ya Nabi saja tidak mengerjakan seperti itu. Ya tentunya ini akan memberatkan bagi kita. Maka di waktu utama seperti itu, ya Nabi sholat hampir semalam suntuk. Ya, boleh dikatakan, ya Nabi tentunya tidak tidur pada malam itu. Tapi ini momen khusus, spesial. Momen mengejar Lailatul Qadar di malam ganjil. Apalagi itu malam 27. Nabi keluar seperti yang diceritakan oleh Abu Dzar. Nabi keluar pada malam ke-23, sholat bersama kaum muslimin. Ya, membiarkan mereka sholat bersama beliau, bahkan beliau mempersilahkan mereka untuk ikut sholat, bahkan keluarga beliau juga. Beliau sholat ya, hampir sepertiga malam. Ya, malam ke-26 Nabi nggak keluar. Malam ke-24 Nabi nggak keluar. Malam ke-25 Nabi keluar. Dan sahabat ikut sholat bersama Nabi. Sahabat ikut sholat bersama Nabi. Mereka mengerjakan sholat hampir separuh malam. Hampir separuh malam. Ya, nah demikian. Malam ke-26 Nabi nggak keluar. Malam ke-27 Nabi keluar lagi dan mengerjakan sholat bersama kaum muslimin dan mengajak keluarga beliau ikut sholat bersama. Ya, dan mereka sholat hampir sepenuh malam. Hingga sahabat yang ikut sholat bersama beliau mengatakan, kami khawatir kami tidak sempat makan sahur. Ya, ini panjangnya sholat Nabi. Nah ini kan momen-momen tertentu. Itu tidak berlebihan. Itu bukan perkara berlebih-lebihan. Ya, maka Nabi mengatakan berkaitan dengan sholat malam di bulan Ramadan ada dua hadis. Hadis yang pertama, man qama ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mengharap pahala. Yang kedua adalah man qama lailatal qadri imanan wahtisaban. Barang siapa yang melakukan qiyam pada malam-malam yang diperkirakan Lailatul Qadar, malam-malam ganjil di 10 malam terakhir, karena iman dan mengharap pahala. Tsumma wufiqat lahu, kemudian dia diberi taufik, mendapat taufik untuk mendapatkan. Dia diberi taufik untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Artinya apa? Tidak semua orang dapat Lailatul Qadar. Karena Nabi mengatakan tsumma wufiqat lahu, kemudian diberi taufik dia untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Artinya, ya memang Lailatul Qadar itu harus dikejar.
dan harus berusaha melakukan mujahadah, ya, ibadah yang sungguh-sungguh, terutama salat dan doa seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini untuk momen tertentu. Nabi tidak melakukan itu ya di malam-malam yang lain. Jangankan di luar Ramadan, di bulan Ramadan, mungkin di awal-awal Ramadan, Nabi tidak mengerjakan sholat selama itu dan sepanjang itu. Ya, nah demikian. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ya, maka dari itu Nabi mengingatkan kepada kita untuk tidak, ya, kita katakan berlebih-lebihan di dalam, ya, beribadah, ya, karena itu, ya, wala yusyadad dina ahadun illa ghalaba. Tidak ada orang yang, ya, memberat-beratkan dirinya di dalam agama melainkan dia akan kalah. Dia akan meninggalkan ibadah itu karena ketidakmampuan, dan itu yang diinginkan oleh iblis. Ya, kita sebagian orang dipancing untuk terus semangat, ya, tanpa, ini kadang-kadang, ya, masalahnya tanpa bimbingan. Ya, banyak orang yang punya semangat, ya, tapi nggak dapat bimbingan yang benar, sehingga arahnya salah jadinya. Akhirnya menyimpang. Ya, jadi tidak cukup modal semangat kita di dalam beribadah. Ya, kadang-kadang sebagian orang, ya, datang angin baiknya beribadah seperti, ya, apa namanya, ya, enggak kira gitu, ya. Artinya melakukannya dengan kita katakan berlebih-lebihan, ya, dan pada akhirnya dia kandas sendiri, dia berhenti sendiri. Akhirnya ini yang buruk, ya, akhirnya dia tinggalkan ibadah itu. Sebagian orang mungkin baru semangat nih sholat malam, tiap malam, ini di luar Ramadan, ya, ceritanya, ya, tiap malam dia sholat bahkan sampai berjam-jam, ya, dan itu, ya, berat tentunya, ya, tidak selalu dan senantiasa bisa kita lakukan. Nah, hingga akhirnya dia merasa lemah dan tidak mampu, dia tinggalkan sholat malam itu. Ya, dia tinggalkan sholat malam itu. Maka Nabi mengatakan, ahabul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai Allah adalah yang dawam, terus-menerus, walaupun sedikit. Yang penting konsistensi. Kita bisa mempertahankan ibadah itu dalam waktu yang lama. Bukan istilah sekarang panas-panas tai ayam, kan begitu, ya. Nah, lagi semangat ini karena ini lagi viral, ini lagi ngetren begitu, ya. Ya, wah, dia pun semangat. Macam nggak ada, apa namanya, kita katakan, ya, macam nggak ada aturan, kan begitu, ya. Ya, dia memforsir dirinya, dia memaksakan dirinya mengerjakan ibadah itu. Ya, dan pada akhirnya dia tidak mampu mempertahankan itu. Dan apa yang terjadi? Dia pun meninggalkan ibadah tersebut. Ya, nah demikian. Bahkan, ya, ada seperti jera dia untuk kembali kepada ibadah itu. Ya, maka Nabi pernah berpesan kepada salah seorang sahabat, ya Abdullah, la takun misla fulan. Wahai Abdullah, jangan seperti si fulan. Kana yusallil lail. Dulu dia mengerjakan salat malam. Al-ana tarokah. Ya. Sekarang dia tinggalkan salat itu. Ya, nah demikian. Maka orang yang, ya, sudah rutin mengerjakan, ya, salat malam, makruh baginya untuk meninggalkannya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita harus menjaga, ya, hal itu supaya kita bisa mempertahankan ibadah. Kalau bisa, ya, ibadah itu awet sampai kita pergi dari dunia. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka mulai ibadah itu dari yang mudah, sedikit, ya, tapi bertahan lama. Ya, daripada berlebih-lebihan, cuma bertahan beberapa saat saja, mungkin 1-2 hari, 3-4 hari, 1-2 minggu. Setelah itu selesai. Dia seperti apa, ya, kita katakan bosan, ya, dengan ibadah itu, atau dia merasa tidak mampu, ya, untuk mempertahankan ibadah itu. Nah, maka dia pun meninggalkannya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab, ya.
Nah, itu para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat, ya, salah satu talbis iblis terhadap ahli ibadah di dalam ibadah puasa, ya, dalam perkara puasa, yaitu mendorong mereka untuk berlebih-lebihan di dalam mengerjakannya, seperti puasa terus-menerus tanpa berbuka dan tanpa makan sahur, ya, puasa terus-menerus, ya, tanpa jeda, ya, tanpa menyelang-nyelinginya, ya, akhirnya, ya, mereka meninggalkan, ya, kewajiban-kewajiban yang lainnya, yang wajib, ya, mereka fokus kepada amal-amal sunnah, ya, namun meninggalkan amal-amal yang wajib. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban, atas penjelasan materi yang telah disampaikan di kesempatan ini berkaitan dengan talbis iblis, tipu daya iblis terhadap ahli ibadah perkara puasa. Nah, Islam wazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Yang pertama dari hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sering sholat tarawih sendiri karena di daerah saya tarawihnya cepat sekali. Jadi saya merasa lebih puas sholat tarawih sendiri. Ini bagaimana solusinya, Ustadz? Syukran. Ya, ya tentunya, ya, kita katakan hal yang luput, ya, dari banyak orang. Mereka sibuk mungkin mempersoalkan ataupun membicarakan, memperdebatkan masalah jumlah rakaat tarawih, ya. 11 atau 21, kan begitu, ya. Nah, tapi mereka luput, ya, terhadap apa? Perkara yang menjadi rukun sholat itu. Yaitu apa? Tumak ninah. Kita tidak mempersoalkan mau 11, mau 21, mau 31, ya, silakan. Asalkan kita memperhatikan rukun-rukun sholat, yaitu tumak ninah. Nah, ini kadang-kadang ngotot mempertahankan pendapat 21 ketika dia mengerjakannya tanpa tumak ninah. Ya percuma. Hingga, ya, apa, iblis mengalihkannya dari perkara yang penting kepada perkara yang, ya, itu tidak begitu penting, ya, begitu, ya. Nah, 1 rakaat salat malam pun sudah dikatakan salat malam. Ya, namanya salat witir. Ya. Mau lebih dari itu lebih baik, kan begitu, ya, menurut kemampuan. Nah, ketika Nabi ditanya tentang salat malam, Nabi menjawab salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat semampu kamu. Jika kamu khawatir tiba waktu fajar, maka tutuplah dengan 1 rakaat salat witir. Simple, sederhana. Itu kaul Nabi. Kalaulah nggak boleh lebih dari 11 saat itu, Nabi harus menjelaskannya. Tapi Nabi tidak menjelaskan bahwa 2 rakaat, 2 rakaat, tapi jangan lebih 11, ya, nggak ada. Maka, ya, jumhur ulama, kita katakan jumhur ulama berpendapat nggak ada batasan jumlah rakaat salat malam, dan itu pendapat yang terkuat. Karena itu pendapat yang dipilih oleh jumhur. Selain itu, ya, minoritas, pendapat minoritas. Masalahnya adalah jumhur ulama bukan nggak tahu hadis Aisyah. Mereka mengerti karena hadis itu populer juga. Tapi mereka memahaminya dari sudut pandang yang lain. Dan mereka berusaha untuk menyatukannya dengan hadis-hadis yang lain. Tidak memegang hanya hadis Aisyah itu saja. Ya, nah, jadi ini sebenarnya tidak perlu, ya, diperdebatkan, apalagi menjadi debat kusir, ya, diperuncing masalah ini hingga akhirnya, ya, saat ada sebutan itu jemaah 11, ini jemaah 21, saling ejek mengejek dan singgung menyinggung satu sama lainnya. Ya, biasa masalah fikhiyah, ada perbedaan pendapat, ada pendapat yang rajih, ada yang marjuh, ada yang milih pendapat ini, ada yang milih pendapat itu. Nggak usah kita katakan, wah, itu nggak sunnah itu. Kenapa? 21 dia. Karena ini kan tidak benar, ya. Ya. Karena dia nggak mengerti masalahnya apa. Tahukah dia bahwa jumhur ulama berpendapat lebih, ya, bahwasanya sholat malam itu tidak ada batasan rakaat. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnul Qayyim, dan Ibnu Taimiyah, dan kita tahu, ya, bagaimana komitmen, ya, Ibnu Taimiyah di dalam mengikuti sunnah. Ya,
Nah demikian. Dan beliau juga tahu hadis Aisyah itu. Bukan nggak tahu. Tapi beliau punya sudut pandang yang berbeda mungkin dengan orang yang membaca hadis Aisyah itu kemudian mengatakan nggak boleh lebih dari 11. Nah jadi terbuka peluang untuk ijtihad. Jadi itu biasa. Nggak perlu kita, wah ini belum sunnah itu belum sunnah. Kenapa? 21. Ya masalahnya yang kita persoalkan dengan orang-orang yang mengerjakan 21 rakaat itu adalah masalah tumak ninahnya. Ya kemudian hal-hal yang nggak ada diada-adakan seperti zikir-zikir yang rutin dibaca di antara rakaat-rakaat tersebut. Ya. Nah ini kan nggak ada, yang nggak ada jangan diada-adakan kan begitu ya. Nah demikian. Ya, nah, berkaitan dengan masalah tumak nina ini masalah yang sangat penting. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan masalah sah tidaknya sholat. Ya, maka kalau ya kita mendengar ya, mungkin Ramadan yang lalu ya, ada orang yang kayak berlomba gitu, siapa yang paling cepat gitu ya. Ada yang 21 rakaat dalam waktu 7 menit. Bayangkan itu. 7 menit berarti satu rakaat berapa menit ya, mungkin kurang dari cuma mungkin beberapa detik saja begitu. Nah ini kan ya cara yang benar-benar salah begitu, karena Nabi pernah menegur orang yang buruk sholatnya untuk mengulangi sholat. Kenapa? Nabi berkata kepadanya, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat, ulangi sholatmu karena kamu belum sholat, kata Nabi. Kenapa? Apa yang dia tinggalkan? Tumak ninah. Ya, nah demikian. Jadi kalau ya kita dapati seperti itu, ya tentunya kita tidak usah ikuti ya. Nah, cari masjid lain yang terdekat, yang mungkin sholatnya lebih baik, lebih bagus, lebih tumak ninah, ada tumak ninah, memperhatikan tumak ninah. Ya, walaupun dia 21, mau 11, mau 21 itu nggak jadi masalah. Yang penting dia tumak ninah, sah sholatnya kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, kalau nggak ada juga ya barulah kita kerjakan di rumah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya karena ini sholat sunnah nggak wajib juga kita pergi untuk menunaikannya di masjid kan begitu ya. Kalau ya kondisinya seperti itu, beda dengan sholat fardu. Ya kita wajib datang ke masjid bagaimanapun imamnya kan begitu ya. Itu salah dia. Tapi ini sholat sunnah ada pilihan. Kita mau mengerjakannya di situ, di tempat lain ataupun di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Ya jadi itu mungkin ya yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan sholat tarawih ya. Ya mungkin sampai hari ini itu diperdebatkan kan gitu ya. Sehingga ada sebutan khusus jemaah 11, jemaah 21 ya. Lalu bagaimana ulama yang mengerjakan lebih dari itu? 30 rakaat ada jemaah 30 gitu. Ada jemaah 40 dan lain sebagainya. Ya tentunya ya sebutan-sebutan seperti itu tidak perlu ya. Nah, ini kan majal istihad. Ini kan wilayah istihad ya para ulama. Nah, kita kalau merasa bukan ulama ya sudah. Ikuti. Ya, jangan kalau merasa bukan ahli istihad jangan beristihad juga ya. Ikuti istihad ulama yang mereka ahli istihad. Sudah. Ya, apa kata para Imam Ahmad? Hindari ya kamu berpendapat dalam masalah-masalah fiqhiyah atau dalam masalah-masalah agama yang belum ada imam beristihad seperti itu sebelumnya. Hindari ya. Nah demikian. Apalagi kita penuntut ilmu. Nah, yes, pengetahuan kita ya. Ya, mayoritas ulama berpendapat, mayoritas ya tidak semua. Mayoritas jumhur berpendapat tidak ada batasan untuk sholat malam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Asim di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, setan dibelenggu di bulan Ramadan tapi masih ada yang tergoda. Itu bagaimana Ustaz? Mohon nasihatnya. Syukur. Iya, kita harus mengimani. Wajib mengimani apa yang disampaikan Nabi. Yaitu apabila tiba bulan Ramadan, suffidatis sayatin wa marradul jin. Ya, apabila tiba bulan Ramadan, malam pertama bulan Ramadan, maka dibelenggulah setan-setan dan jin-jin yang durhaka, durjana. Ya. Jadi setan di sini maksudnya jin ya.
ya, setan dari kalangan jin, bala tentara iblis dan bala tentaranya. Ya, mereka yang dimaksud, iblis dan bala tentaranya. Mereka diikat di bulan Ramadan, dibelenggu di bulan Ramadan. Kita wajib mengimaninya. Seperti yang disampaikan Nabi. Nggak boleh kita takwil maksudnya dibelenggu ini itu enggak. Ya dibelenggu. Ya karena kita juga nggak lihat setannya dibelenggu ya. Kemudian kita takwil ke sana kemari karena merasa nggak mungkin ini. Kenapa? Kok masih ada orang buat maksiat di bulan Ramadan? Wah, ini berarti bukan dibelenggu, diikat katanya. Ya enggak. Kita wajib mengimaninya seperti yang dikabarkan Nabi. Ya. Nah, dibelenggu setan-setan itu, diikat setan-setan itu. Itu yang dikabarkan Nabi. Nah, kalau ada yang mengatakan ataupun ada yang bertanya, lalu kenapa ada yang orang yang tergoda buat maksiat? Orang-orang yang masih mengikuti bujuk rayu setan, langkah-langkah setan di bulan Ramadan. Nggak ada yang mempengaruhinya, nggak ada manusia yang membisikinya. Dia buat maksiat kan begitu ya. Dia nggak puasa, padahal nggak ada yang ngelarang dia puasa. Nggak ada yang membisiki syubhat kepadanya untuk tidak berpuasa. Bulan Ramadan dia nggak puasa. Ya, nah, dia tergoda bujuk rayu tipu daya iblis. Tapi ini bulan Ramadan. Bukankah iblis dan bala tentaranya sedang dibelenggu? Iya, kita katakan iya. Kita yakin itu. Kita imani seperti yang disampaikan Nabi. Tapi ingat, ini yang kita lupa. Nabi tidak mengabarkan, Nabi tidak mengatakan setan itu libur. Ada Nabi mengatakan setan libur selama bulan Ramadan. Nah, kita liburlah dulu. Ya, setan diliburkan. Ya. Setan meliburkan diri. Ya, atau setan dinyatakan libur di bulan Ramadan. Ya, lalu dia tidak melaksanakan aksinya. Enggak. Nabi tidak mengabarkan itu. Nabi cuma mengabarkan setan dibelenggu. Ya, kita tahu bagaimana kengototan iblis. Ya, ini sudah terjadi sebelumnya ya. Bagaimana ngototnya iblis. Ya, tentunya kengototannya ini juga dia tularkan kepada bala tentaranya ya. Kengototan iblis dan bala tentaranya untuk menggoda anak Adam. Iblis dikeluarkan dari sorga tapi tetap menggoda Adam yang berada di dalam sorga. Dan godaannya itu sampai kepada Adam. Begitulah ngototnya musuh kita ini, luar biasa. Maka dari hadis tersebut tentang dibelenggunya iblis di bulan Ramadan, lalu ada juga orang yang tergoda dengan iblis di bulan Ramadan, maka dari itu ada satu ungkapan, ya, orang yang nggak bisa baik di bulan Ramadan, jangan harap bisa baik di luar Ramadan. Orang yang tidak bisa meninggalkan maksiat di bulan Ramadan, jangan harap dia bisa meninggalkannya di luar Ramadan. Ya, nah demikian. Itu kaedahnya. Jadi Ramadan ini barometer sebenarnya. Ya, barometer seseorang. Ya, kita jadi baik di bulan Ramadan itu normal. Seharusnya menjadi lebih baik lagi. Ya, nah demikian. Hingga kebaikan itu bisa berlanjut di luar Ramadan, ya. Nah, karena kita ada peluang untuk menang melawan iblis di bulan Ramadan karena dia terikat. Tapi kalau masih kalah juga, bagaimana kita bisa menang kalau dia dilepas? Ya. Nah, kalau iblis ini dilepas, ya, bagaimana kita bisa mengalahkannya sementara dia terikat di bulan Ramadan, kita nggak bisa menang menghadapinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka gairah berbuat kebaikan itu naik di bulan Ramadan. Seiring dengan lemahnya musuh kita. Ya, seiring dengan lemahnya musuh kita. Semangat beribadah, malu buat maksiat, bahkan ahli maksiat sendiri malu bermaksiat di bulan Ramadan. Libur dululah katanya, kan begitu ya. Nggak buat maksiat, dia tutup, kan begitu ya, tempat maksiatnya. Kenapa? Nah, ini bulan Ramadan. Masih ada rasa malu gitu ya. Nah, demikian. Ya. Nah, itu ahli maksiat yang biasa diperdaya sama iblis di bulan Ramadan, dia abaikan juga bisikan iblis itu ya. Wah, udahlah, nggak kita buka ini di bulan Ramadan, kita berhenti buat maksiat. Yang main judi berhenti dulu main judi ya selama 1 bulan. Mungkin ya kalau dia beruntung dia bisa meninggalkannya setelah Ramadan. Tapi kalau bulan Ramadan juga terus main judi, bagaimana dia bisa meninggalkannya di luar Ramadan? Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan.
Semoga bermanfaat untuk penanya. Pak Asim di Jakarta, pertanyaan selanjutnya sebagai pertanyaan terakhir di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, Ustadz, jika seseorang yang insya Allah istiqomah puasa Daud dan jika mau puasa sunnah Syawal, apakah boleh niatnya puasa Daud mengikuti puasa Syawal atau sebaliknya? Mohon nasihat. Ya, ya, tentunya ada keutamaan-keutamaan ya dari ibadah-ibadah puasa yang kita lakukan. Ya, setiap puasa ada keutamaannya ya. Puasa Senin Kemis ada keutamaannya. Dan biasanya Nabi puasa-puasa rutin itu Nabi melakukannya ya dengan bervariasi. Artinya bulan ini mungkin puasa 3 hari ya, yaitu puasa Ayyamul Bid. Bulan berikutnya puasa Senin Kemis. Bulan berikutnya mungkin puasa Daud, dan berselang-seling seperti itu hingga kita dapat semua keutamaannya. Karena tiap puasa ada keutamaannya. Ya, bukankah puasa 3 hari setiap bulan ada keutamaannya juga? Puasa Senin Kamis juga ada keutamaannya. Puasa Daud jelas ada keutamaannya. Nah, kalau kita lakukan semua itu ya secara bergantian, kita dapat semua keutamaan. Tapi kalau satu saja kita nggak dapat keutamaan puasa 3 hari setiap bulan kan ya. Nah, untuk puasa yang berkaitan dengan waktu tertentu, puasa sunnah ya seperti puasa Syawal ya, Sittan min Syawal kan gitu ya. Yang apabila kita lakukan itu beriringan dengan Ramadan, maka seolah-olah kita berpuasa satu tahun penuh. Nah, ini kaitannya dengan puasa Ramadan juga. Ya, puasa sunnah ini dia tidak wajib. Ya, cuma akan sempurna Ramadan kita kalau diiringi dengan puasa 6 hari bulan Syawal. Maka fokus untuk mengerjakan itu, jangan digabung dulu dengan puasa-puasa yang lain. Karena dia punya keutamaan tersendiri. Dia seperti ya kita katakan sholat sunat rawatib yang mengiringi sholat fardu. Nah demikian. Menutupi kekurangannya dan menyempurnakannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi cukup kita mengerjakan puasa 6 hari bulan Syawal itu. Fokus di situ. Ya kemudian mungkin bulan berikutnya kita bisa mulai puasa Daudnya ya. Nah, sehingga keutamaan itu kita raih semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, begitu kita katakan cara kita mengerjakan amal-amal sunnah ya. Nah, demikian. Baik, itu saja mungkin pertemuan kita pada siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim.